Kalau bicara hukum, kami kan bisa menganalisa secara hukum. Ya, kalau menganalisa pergaulan ya kita nggak bisa lah. Kalau dari aspek hukum, perkara ini sebenarnya kan, ya kalau di Indonesia kan yang ada sanksi hukum penjara itu hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana itu kan berarti ya ada kejahatan yang dilakukan oleh RK. Di sini kan jelas pertama dari pengakuan, anggap ini ya perkara ini kejadiannya benar gitu dari pengakuannya LM. Ya tapi kan harusnya yang dipahami ini kan hubungan suka sama suka, ya kan? Kalau yang saya tengok kan semacam ya analisa saya, ya kan pendapat saya itu kan semacam jual beli, ya kan? Nah berarti kan tidak ada sanksi pidana pun yang bisa menyeretnya Pak Ridwan Kamil. Jadi yang bisa itu kan kalau kita kategorikan pasal yang terjadi pelanggaran di sini ini yang bisa membawa Pak RK ini, Ridwan Kamil ini ke penjara adalah istrinya, Bu Atalia. Dalam ini dugaan perbuatan 284 KUHP perzinahan dan perselingkuhan. Ini kan deliknya delik aduan. Nah, delik aduan ini dijelaskan harus ada aduan dulu di dari Ibu Atalia. Nah, saya yakin ibu itu nggak akan mungkin melaporkan karena apa? Ya karena ya satu, beliau orang berpendidikan, kemudian juga kan berumah tangga udah puluhan tahun, kemudian juga punya anak. Nah, ya bagi seorang wanita kan aibnya suami kan aibnya istri juga. Jadi aspek pidananya tidak ada satupun yang bisa menyentuh Ridwan Kamil kalau yang melaporkan adalah Ibu LM. Aspek pidana yang nggak ada. Apalagi kan pengakuannya waktu berhubung itu kan udah dewasa, umur 21 tahun kan. Dan kemudian juga ya dalam arti ya suka sama suka. Kan tidak ada di situ ada unsur kekerasan atau pemerkosaan. Ini kan hubungan mau tidak mau kan. Nah itu kejadian udah 2001, berarti sekarang udah 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Jadi otomatis kan kalau aspek dananya tidak akan bisa disentuh RK. Oke. Kalaupun peristiwa itu dugaan perbuatan itu adanya. Kalau tidak ya udah pasti kan LM harus siap-siap laporan dari Ridwan Kamil. Kalau seandainya yang dia ceritakan itu tidak ada bukti-buktinya. Sekarang ke permintaan tes DNA kita kan harus melihat dulu perkara Pak Cica dulu ya. Itu kan dia juga MK, ada gugatan ke pengadilan juga. Nah di sini kan ya jelas di situ kan ada bukti permulaannya. Kayak Pak Cica kan bukti foto dia menikah dengan Pak Yono walaupun itu secara siri. Ya secara siri ya. Kemudian juga dikuatkan lagi dengan bukti kelahiran anaknya. Nah, akhirnya kan MK mengabulkan anak biologis itu mendapat hak nafkah dan kewarisan dari bapaknya. Nah, otomatis kan ya prosesnya kan panjang. Memang aspek keperdataan itu peluang ada. Namanya gugatan itu ya boleh dilakukan. Pengadilan sepanjang orang mengajukan gugatan itu nggak boleh menolak perkara. Tapi kan akan diuji nanti di sini ya minimal kan nanti ya dia kan harus membuktikan dulu pernikahannya. Kemudian juga membuktikan surat keterangan lahirnya di rumah sakit, ya kan? Kemudian akte kelahiran. Ini kan prosesnya panjang. Jadi kalau menurut kita, ya itu salah dia akan lakukan. Ya tapi prosesnya panjang
dan buktinya menurut pendapat hukum kita lemah juga. Karena kan bukti awal yang menimbulkan keterangan dari rumah sakit, nah kan nggak ada. Nah kalau masalah DNA itu, ya DNA ada dua tes DNA itu memang bolehlah dia mengajukan untuk tes DNA. Tapi kan tergantung dari Kamil mau apa enggak, ya kan? Nah, lain kalau ada perintah nanti pengadilan, apabila dia menggugat ke pengadilan, nah baru di situ ada keputusan enggak nanti yang perintahnya untuk tes DNA. Nah itu kan proses panjang. Ya ada gugatan dulu, ada keputusan pertama. Kalau menang dia kan, nanti pengadilan tinggi, banding lagi, kasasi lagi, PK lagi, panjang urusan. Karena nggak bisa lain kalau RK ya dengan sukarela mau mengikuti kemauannya Lisa. Nah, jadi dan saya tengok kan pengacaranya si apa ya M udah somasi ya kan, ya somasi itu udah jelas kan arahnya ke keperdataan. Kalau keperdataan ya panjang urusannya, ya belum tentu menang kan. Tapi kalau dari bukti yang dia dalam keperdataan itu yang pertama bukti surat, ya kan, baru keterangan saksi, baru keterangan ahli. Nah sekarang kan kalau kita tengok buktinya kan, untuk menggugat seseorang itu kan harus kita minimal kan harus punya bukti. Nah bukti itu apa ya? Kan minimal di suratnya tentu ada minimalnya ada surat rumah sakit yang menerangkan dia lahir dan bapaknya siapa. Nah kan biasanya kan gitu, kalau kita mau melahirkan perempuan istri kita kan pasti waktu itu kan ditanya, karena kan keterangan rumah sakit ini kan nanti yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti ke akte kelahiran. Nah ini kan nggak ada. Nah kalau dari pengakuan kan yang kita tengok sama dia kan ada yang mengaku juga itu anaknya, ya kan? Kemudian juga ada juga pernyataan dia, ya kan, bahwa itu bukannya anak Ridwan Kamil. Nah ini kan memang akan diuji nanti di pengadilan apabila memang si LM ini mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau pidana tidak bisa, karena hubungan suka sama suka, ada kemudian sudah dewasa. Nah, yang bisa melakukan dia Bu Atalia. Bu Atalia itu dia bisa memenjarakan kayak Pak RK sama apa? Lisa. LM. Ya. Nah, jadi tapi ke yang lain itu ya nggak bisa. Nah, yang ya sebenarnya kan perkara ini kalau saran saya ya, sebagai PH ini kan ya menurut saya nggak, ya cara kan kita udah tahu motifnya ya, yang akan dilakukan bisa ini ya kalau menurut di medsos kan bahwa ini kan motif tujuan kan mendapatkan uang. Iya. Ya otomatis kan ya kalau menurut pendapat hukum saya ya nggak perlu dilayani. Untuk apa? Karena aspek pidananya yang akan bisa ada sanksi pidana, maksudnya penjara itu kan cuma masalah 284 perzinahan itu, dan perzinahan itu yang ya Alisa nggak bisa melaporkan karena ini hubungan suka kalaupun terjadi. Oke. Nah, ya kan? Benar. Jadi ya untuk apa sebenarnya ini dilayani? Persoalan ini itu kan ngomong itu kan bukan adalah semacam upaya hukum. Ngomong itu kan bisa aja dilakukan kan. Tapi kan ya kalau masalah nanti ya ada upaya hukum dari dia buat dilayani kan gitu. Ya kalau sekarang ini ya seperti Bapak Antun ya ini kasus nggak akan selesai. Sana kita ya nggak usah dilayani, biarkan aja kalau dia masuk ke ranah hukum baru dilayani. Kalau ini kan udah terbuka ke publik. Nah ini kan udah menimbulkan pro kontra. Apapun tanggapan dari pengacaranya atau Pak Ridwan Kamil pasti akan dibalas dengan apa? Nah ini kan balas-balas saja.
ini tidak menyelesaikan masalah. Lebih bagus diam itu yang masuk. Nah, kalaupun seandainya nanti dia masuk dalam ranah hukum ya kita layani.